Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli surah ma'mun wa lisalahi syan zahiran wa batinan wa biniyati Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafatan khususan mu'allim kitab Syekh Ammam Zada ila arwahi mu'allim kitab Rukunan wa usulihima wa furu'ihima wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa mu'allimina dan hukuki alaina ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 12 lafaz niat mandi hari Jumat. Ya tempatnya mana? Kan kita jauhan boleh makan itu. Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Lafaz niat mandi hari Jumat. Nawaitul ghusla lis-sholati min yaumil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena sholat daripada hari Jumat, sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi jamaah salah satu sunnah dari orang yang akan melaksanakan sholat Jumat adalah mandi hari Jumat. Jadi jamaah, kapan waktu untuk melaksanakan mandi Jumat itu jamaah? Dari mulai subuh udah boleh. Jadi bapak-bapak, karena bapak harus berangkat kerja, sambil bapak mandi untuk kerja, sekalian aja niat untuk melaksanakan sholat Jumat, sehingga mandinya dapat pahala bahwa mandi kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi nggak harus pas menjelang Jumatnya, enggak jamaah, nggak harus. Kalau menjelang Jumatnya berat lah kalau bagi bapak-bapak yang memang punya kerjaan atau bapak-bapak yang memang ada usaha, ya nggak apa-apa semua jadinya itu ya. Itu kalau di kitab Tanqihul Qaul itu ghuslul yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muqtalimin. Nah itu kadang-kadang dulu waktu pertama kali kita wajib ya mandi hari Jumat, cuman ternyata ala kulli muqtalimin, bagi orang yang memang dia mimpi. Itu nanti ada lagi hadis versi hadis lain itu yang dia bagi orang yang berhadas. Artinya jamaah sambil dia mandi hadas besar, sambil dia mandi sunnah Jumat itu nggak apa-apa, boleh. Oh nggak ada masalah kalau udah mandi. Kalau dia udah mandi kemudian dia kencing, dia kemudian buang air besar, nggak ada masalah itu sih. Kan tetap aja walaupun dia jangankan jauh-jauh hari, tetap juga misalkan dia kan sekarang zuhur itu jam 12:05 misalkan. Dia mandinya 11:30, mau jalan ke masjid tahu-tahu keluar angin, batal. Tetap aja wudu aja, tidak kemudian membuat mandinya tadi hilang pahalanya. Nah, udah selesai bapak-bapak mandi, waktunya sholat Jumat, kemudian masuk ke dalam masjid.
dengan mendahulukan kaki yang kanan. Jadi masuk masjid itu jamaah sunahnya mendahulukan kaki yang kanan. Nah, dan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallillahumma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kayaknya enggak ada Allahumma sholli wa sallim, ini salah ini. Allahumma sholli wa sallim, bukan wasalimnya belakang. Iya, jadi Allahumma sholli wa sallim, ini bangsanya wasalimnya jalan yang ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Nah gitu. Bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim, enggak. Allahumma sholli wa sallim. Jadi itu wasalim abi sholli dia mestinya. Allahumma sholli wa sallim. Wasalim itu wasalim yang di abis Muhammadin itu suruh mundur dia. Sebelum sehabis wasoli, sehabis soli, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Gitu ya. Baca doanya begitu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Allahumma ighfirli dunubi, ya Allah ampuni dosa. Waftahli, bukakan untukku abwaaba rahmatik, pintu rahmat engkau. Pintu rahmat engkau. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini doa untuk kita masuk ke dalam masjid. Dan jangan duduk tuh sebelum mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi kalau masuk ke masjid jamaah jangan langsung duduk, jangan. Mungkin pertanyaannya beginilah, kalau lagi khutbah bagaimana? Enggak apa-apa, sholat aja. Sholat. Jadi jamaah sholat tahiyat, nah kita bicara itu satu-satu. Sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang dia masuk ke dalam masjid. Maka kesunahan itu akan dia tidak berguguran ketika dia keluar lagi dari masjid. Contoh misalkan ini masjid, lalu kemudian di sini tempat wudhunya. Nah, satu saat bapak udah masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, baru kepikiran, ya Allah, kunci motor ini ya, gitu. Bapak keluar kan, keluar ke parkiran. Nah, ke parkiran, terus ambil kunci motor, ada, alhamdulillah. Nah, masuk lagi ke masjid. Sunnah untuk sholat tahiyatul masjid. Sunnah untuk sholat tahiyatul masjid. Sholat lagi tahiyatul masjid. Jangankan ngambil kunci motor, bapak batal terus wudhu. Nah, wudhunya itu di luar area masjid atau ini dianggap bukan masjid gitu. Maka jamaah masuk lagi ke dalam. Sunnah untuk tahiyatul masjid. 2 kali sholat Enggak apa-apa, terus saja, jangankan 2 kali sholat, 100 kali. Jadi misalkan bapak-bapak kayak di Masjidil Haram itu kan subuhnya itu sekitar 5:30 misalnya. Bapak jam 3 udah masuk ke dalam Masjidil Haram, tahu kencing. Nah, dia itu antara masjid dengan toilet kan dia keluar lagi. Iya, masuk lagi ke dalam tahiyatul masjid lagi. Ntar baru sebentaran batal lagi, keluar lagi tahiyatul masjid lagi gitu. Sampai jam 5 bapak keluar masuk masjid toilet. Nah, kalau udah yang ke jam 5 sih bapak masuk ke toilet Masjidil Haram, mau masuk ke masjid lagi udah kagak bisa, udah gak bakal bisa, udah penuh ya Pak, udah bakalan. Ya emang begitu adanya. Di sana itu jam 3 udah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram udah penuh.
subuh setengah 6. Susah masuknya itu. Jam 4 kan udah nggak bisa masuk, susah. Kalau keluar lagi kan masuk nggak bisa lagi kan Ustaz? Iya. Berarti di pelataran masjid kan, bukan? Ya udah nggak bisa tahiyatul masjid. Kamu begitu juga. Ya Allah, setengah 6 jam 4 udah nggak bisa masuk. Al-Faruq juga jam 4 nggak bisa masuk. Masih dikunci. Iya, robotnya ketiduran. Imamnya pules. Sama jamaahnya apalagi. Ya makanya apalagi. Ya Allah, jamaah. Itulah yang kemudian terkait dengan tahiyatul masjid. Makanya bapak-bapak, kalau bapak-bapak keluarga pengen bangun tempat ibadah itu jangan musola kalau kata saya, mendingan bangun masjid aja. Barangkali bapak-bapak nih ada keluarga atau bapak-bapak ada niatan pengen bangun musola misalkan. Kalau kata saya daripada bangun musola mending bangun masjid jamaah. Dan ntar sih masalahnya dipakai jumatan atau enggak mah itu belakangan. Pokoknya jadi masjid aja dulu gitu. Nah nanti karena begini jamaah, ketika itu jadi masjid maka banyak keutamaan yang didapatkan. Kalau dia di masjid dia bisa tahiyatul masjid ya. Iya Pak. Tahiyatul musola. Enggak ada tahiyatul musola ya Pak? Nah maka dari itu walaupun mungkin nanti akan bisa dikias gitu, dikias. Ya kan fungsi musola kan masjid-masjid juga gitu misalkan begitu. Tapi kan itu masuknya kias jamaah. Di apa namanya? Dipantes-pantesin doang gitu. Dipantes-pantesin ya kan buat sholat gitu. Ya itu kalau musolanya diwakafin, kalau musolanya nggak diwakafin, iya kan kalau sebetulnya kan kisah tentang adanya musola surau dan apa bahasanya itu langgar, itu kan ceritanya orang-orang kaya yang dia tanahnya banyak, dia pengen sholat bingung jauh-jauh mendingan bikin aja tanahnya dia di situ musola. Tapi tanahnya dia banyak, bikinlah itu, makanya kecil, sekedar buat dia sama keluarganya. Tapi sekarang dalam perjalanan akhirnya kadang-kadang musola sama masjid mewahan musola. Kalau jadi masjid enak jamaah. Yang kedua orang juga kalau udah jadi masjid amalnya bakal beda jamaah. Dia akan misalkan pembangunan masjid, pembangunan musola beda itu jamaah. Yang ketiga, di masjid itu kita bisa iktikaf. Masalahnya itu masjid nanti mau dipakai sholat Jumat ya terserah itu sih. Kau namain aja masjid. Nggak boleh dong Ustaz. Di situ masjid. Nggak apa-apa. Kenapa emang? Ya ntar yang jadi sholat Jumatnya situ misalkan ya nggak apa-apa, silakan aja. Yang ini nggak usah, misalkan nggak ada masalah. Tapi kita punya banyak keutamaan ketika yang kita bangun itu masjid. Ya, nah baik, sholat tahiyatul masjid sekarang. Ini lafaz niat sholat tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatal masjidi rok'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku niat sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah tadi ceritanya ada orang yang dia sholat Jumatnya telat, imam lagi khutbah, terus dia bagaimana? Apakah dia dengerin khutbah atau dia sholat? Sekarang kalau sholat apa? Apakah qobliyah Jumat atau sholat tahiyatul masjid jamaah? Kalau imam sedang khutbah jamaah itu mendingan bapak-bapak sholat sunnah qobliyah Jumat, jangan tahiyatul masjid. Karena satu saat Rasulullah pernah khutbah, ada orang yang dia tahu-tahu datang di depan Rasulullah ketika khutbah Jumat, dia main duduk aja. Maka kata Rasulullah, as-sholaita, engkau sudah sholat? Belum. Kata Rasulullah, sholat rokaatain 2 rakaat. Itu boleh kayak begitu. Khotib sama makmum itu berbicara seperti itu nggak apa-apa jamaah.
Kalau imam tadi tuh, Rasulullah dengan orang tadi kan lagi khutbah ngobrol, nggak apa. Karena khotibnya yang ngajakin ngomongnya itu bukan yang ngobrol karena ada kepentingan. Nah maka jamaah di situ terjadi perbedaan pendapat. Apakah yang dimaksud oleh Rasulullah itu tahiyatul masjid atau qobliyah? Jumhur ulama yang berpaham kepada ahlu sunnah wal jamaah dengan mazhab Imam Syafi'i dan ashabus Syafi'i. Jadi nanti ada Imam Syafi'i, ada ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i itu adalah ulama-ulama yang dia bermadhab dan berpendapat sesuai pendapatnya Imam Syafi'i. Gitu jemaah. Makanya nanti di sana ada Syekh Romli gitu, Syekh Imam Nawawi. Nah itu jamaah terkait dengan ashabus Syafi'i. Nah mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang ketika Rasulullah sedang khutbah itu adalah sholat qobliyah Jumat. Lalu kemudian suka ada yang ngebantah, loh bukankah kalau khutbah lagi, kalau imam lagi khutbah kita harus dengerin? Kalau kita nggak dengerin, kita batal sholat Jumatnya jamaah. Sekarang jamaah itu yang menjadi yang ada itu bukan sholat, tapi dia ngomong. Idza qulta shahibika ansit wal imam yaktubu faqad lagaw. Kalau engkau ngomong dengan saudara engkau diam dan imam lagi khutbah, itu engkau sia-sia. Nah kata-kata sia-sia ini bukan berarti nggak sah sholat Jumatnya jamaah. Nggak sah sholat Jumatnya sah. Maka jamaah kalau yang ini tadi ini yang orang yang sholat tadi jangan dikiaskan dengan, kan Rasulullah nggak memperbolehkan ketika imam khutbah dia ngomong, dia kan lagi bukan ngomong, dia kan sholat. Beda dong antara ngomong sama sholat. Kalaupun memang ternyata di dalam perjalanannya sedang sholat Jumat, tahu-tahu dia keluar omongan, terus apakah dia nggak dapat pahala? Dapat jamaah, dapat. Jadi kata-kata faqad lagauta, maka sia-sia itu maksudnya itu berkurang dia punya kualitas pahalanya. Kasihan banget jamaah. Sekarang pertanyaannya, ada orang yang sholat Jumat tapi dia nunggu khutbah yang kedua baru dia berangkat ke masjid. Dia dengerin khutbah nggak tuh? Enggak. Dia lebih parah daripada orang yang sholat Jumat ngomong, Dek jangan ribut, atau Dek jangan ngobrol. Paham nggak jemaah? Parahan yang mana? Orang yang datang sholat Jumat pas khutbah kedua dengan orang yang datang sholat Jumat dari awal. Cuman karena misalkan dia ada anak kecil ngobrol, nggak lama tuh anak namanya anak ini lagi ya gitu. Paham nggak jemaah? Parahan mana? Ya parahan yang baru datang. Lah kesian banget dia udah dari awal. Yang baru datang tuh udah nggak dengerin khutbah. Dia mau orang-orang dari awal di masjid, dia mah nonton TV. Pas giliran khutbah yang kedua dia matiin, dia lari cepet-cepet ke masjid. Masih ditanggain, Pak. Masa giliran orang yang datang dari awal gara-gara kesalahan sedikit aja langsung dihukum nggak dapat apa-apa. Giliran dia yang datangnya belakangan Dapat pahala. nggak kan ngaco jadinya. Betul sama ini. Soalnya di tangan itu saya di tangan. Iya. Tangga paling bapak lagi. Pas keset. Itu jamaah saya juga kadang-kadang beberapa kali tadi saya ngomong juga sama pengurus masjid. Ada istilahnya sekarang itu Jumat Barokah. Jumat Barokah itu jadi kalau orang pulang sholat Jumat itu suka dikasih nasi gitu kan. Gitu. Nah terus saya bilang sama pengurusnya berapa tempat itu, saya bilang jangan begini modelnya. Kenapa? Kalau ente
modelnya begini, yang dia selalu silakan deh Pak, ini apa namanya, ambil aja tuh makanan, udahnya dia datangnya telat, gitu kan? Nasinya dulu. Karena paling belakang ya kan. Berarti kan gampang, gitu. Coba. Berarti strategi adalah strategi. Itu menentukan posisi. Iya. Coba. Yang datang duluan nggak ada pernah sih, Pak. Nah, makanya udahnya orang datang duluan, dia wirid gitu ya. Gak tahu pas habis duluan, ya itu orang yang datangnya ngindik-ngindik khutbah yang terakhir daripada makan sama teman-temannya. Rakaat kedua lagi. Begitu rokaat kedua telat. Iya benar, rokaat kedua bukan. Nah maka jamaah yang berbahagia, maka saya sekarang udah itu yang di dalam itu tolong dikasih kupon. Nah jadi ada berapa kuponnya, udah sisain buat dia sehingga dia tenang miliknya. Jangan nyampe dia subhanallah ya Allah. Habis dah nggak dapat. Subhanallah nasi kotak. Jadi jamaah betapa banyak kadang-kadang itu Pak dalam hukum kita itu orang yang ibadah malah dihukum gitu. Paham nggak Pak? Itu kan dihukum itu, kesian banget. Udahnya dia datangnya duluan, salah sedikit dia katanya nggak dapat pahala sholat Jumat, coba berkatnya juga. Jadi hukum itu kayaknya buat mereka yang taat kepada aturan, buat yang nggak taat kepada aturan, udah datangnya belakangan, udah sampai Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat, baru dia jalan gitu kan. Dia kan asumsinya itu kan baru Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat, biasanya kan rakaat pertama sabihis gitu kan. Ini dia santai dia. Nggak taunya imamnya rakaat pertama Yasin, dia udah pikiran mah alhamdulillah Yasin, nggak dia si Yasinnya doang. Allahu akbar kan. Dia enak di belakangan, dia nggak dikasih hukuman, nggak dikasih apa, pokoknya seolah-olah dia tuh orang yang sah gitu. Sementara ini dihukum gitu kan jemaah. Ini yang kadang-kadang nggak fair ketika kita menghukum orang yang dia sudah ibadah, dia udah benar. Ya bahwa orang yang datang sholat Jumatnya itu ditelat-telatin gitu jamaah, itu udah bagus kan gitu. Karena daripada ada, biasanya kalau kita berpikirnya ya udah daripada enggak itu lebih bagus, udah bagus juga. Ya tapi jangan kemudian menghukum orang yang dia berusaha untuk lempeng. Jangan dihukum, kesian jamaah kalau mereka dihukum. Maka hati-hati itu ketika misalkan dia sholatnya enggak sampai di mana. Dia tetap dapat pahala gitu jamaah. Jadi dan dia tidak ada masalah gitu. Bahwa kemudian nanti urusan pahala ntar Allah. Saya coba mengilustrasikan bapak-bapak beginilah. Kalau bapak-bapak pernah umroh atau haji, lihat aja dah orang-orang para petugas-petugas di Masjidil Haram. Itu tetap aja waktunya khutbah dia mau waktunya ribut aja. Gitu ya. Haji gitu, udah dia suruh orang ke depan, nggak ada masalah gitu. Jadi kan dia, ya Allah, misalkan di depan ada anak saya, maaf bapak-bapak, ada tuh satu masjid, saya udah 3 tahun saya nggak datang, tapi dia hormat lah, saya dia masih tetap ngasih jadwal. Akhirnya saya sendiri yang malu kan, udah 3 tahun saya dikasih jadwal terus. Jadi 3 tahun yang lalu saya khutbah, masya Allah, tuh anak-anak dia pada lari sini gitu. Dulu saya kayak buat TK ini gitu. Tapi akhirnya saya sudah tapi pas ke tahun yang keempatnya saya tiba datang, wah udah bagus sudah. Jadi itu anak-anak kalau 4 khusus gitu. Kalau anak-anak mah nggak bisa Pak, yang ini gede, ini kan muncul lagi. Iya, kecil lagi gitu. Kalau nggak bakal bisa kalau anak-anak. Yang kita udah ya Allah mudah-mudahan dia cepet gede dan supaya tenang, enggak datang gitu. Iya. Upin-upin berikutnya jadi gitu pasti itu nggak bakalan berhenti kan, nggak berhenti, pernikahan kan jalan terus, corona nikah jalan terus ya. Itu makanya nggak bisa terus aja. Makanya kan sekarang kasihan juga bapak-bapak katanya banyak kita korban orang pada mati gara-gara corona, balas Pak biar orang pada lahir yang sebanyak-banyaknya gitu. Iya balas gitu.
udah lah gini suruh hamil aja ngundang balas ininya. Ya Allah, baik jamaah. Jadi itu gambarannya. Jadi jangan sampai hukum itu menghukum orang yang dia sudah ibadah. Itu yang makanya bapak-bapak maaf kenapa kok misalkan kiai-kiai itu jamaah suka nggak mau ribut-ribut urusan hal-hal yang orang sudah melakukan sesuatu, ya udahlah ngapain sih ribut-ributin gitu. Mau ngapain? Itu yang misalkan urusan kunut gitu, dia nggak mau pada ribut-ribut karena ya sudah lah, mau ngapain sih orang dia udah ibadah kok gitu. Atau misalkan anggaplah ada orang tahlilan, ada orang maulid, ada orang apa, itu nggak mau diribut-ributin, nggak mau karena apa? Karena ya orang udah balik kok gitu. Apa sih yang harus kita ributin lagi, orang udah baik gitu. Itu dengan alasan bahwa Nabi nggak begini, Nabi nggak begitu, Nabi nggak begitu. Tapi kan ujung-ujungnya itu kan bawa keributan doang kalau kayak begitu. Gitu. Itu yang akhirnya bukan tuh kiai ulama nggak bisa debat-debat gitu, Pak, bisa, cuman kayaknya udah nggak enak lah gitu. Kayaknya nggak enak. Itu di zaman itu gambarannya. Maka bapak-bapak, jadi ketika imam sedang khutbah, itu apa yang bapak sholatnya, sholat apa? Sholat qobliyah Jumat. Sholat qobliyah Jumat. Nah itu juga masih beda-beda tuh bapak-bapak. Ada masjid yang dia nggak ada qobliyah Jumat, kirinya ajannya cuma sekali. Tapi ada yang dia ajannya 2 kali. Habis ajan pertama dia qobliyah Jumat. Ada yang bijaksana jamaah, ajannya sekali. Cuma diumumin, bapak-bapak karena sudah masuk waktu silakan yang mau qobliyah Jumat gitu. Udah qobliyah Jumat tadi. Kalau di sini mungkin saya khutbah ada yang model kayak gitu di Pondok Cipta tuh. Ada Masjid Al Hidayah. Al Hidayah itu dia gitu modelnya. Yang ingin melaksanakan qobliyah Jumat kami persilahkan. Jadi itu Masjid Muhammadiyah bukan, Masjid NU bukan. Jadi itu Masjid Muhammad NU kalau bisa. Jadi kalau salawatan di situ. Cuman terawihnya 8 rakaat gitu. Itu Muhammad NU. Baik jamaah. Kita lanjut. Usolli sunnatan tahiyatal masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah jamaah, kalau udah masuk masjid jamaah, itu jangan lupa niat i'tikaf. Kita niat i'tikaf jamaah. Duduk bentaran aja gitu i'tikaf, kita dapat pahala lagi. Maka di sini nih doanya. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid, di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. I'tikaf apa itu udah diem aja udah gitu dapat pahala. Kalau bisa baca Quran, nggak bisa baca Quran wiridan. Ya mentok-mentok paling balas WA dah. Iya, balas WA. Kalau baca Yasin nggak apa-apa, balas WA. Ya, dah. Udah tuh sholat Jumat, dia tahiyatul masjid, niat i'tikaf. Nah ini lafaz niat sholat sunnah Jumat sebelumnya itu qobliyah nih. Usolli sunnatal Jum'ati rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Sajaku sholat sunnah Jumat 2 rakaat sebelumnya. Kita biasa kamu sebelumnya qobliyah kan. Sajaku niat sholat sunnah qobliyah Jumat karena Allah Ta'ala. Lafaz niat sholat sunnah Jumat sesudahnya habis sholat Jumat namanya ba'diyah. Biasa ini jemaah. Tapi kalau yang biasanya kalau itu satu paket itu, kalau yang datangnya nunggu khutbah kedua, dia udah sesolat-solatnya doang sih dia.
Qobliyah enggak, tahiyatul masjid enggak, ba'diyah enggak. Biasanya dia kaget ya. Iya. Mbak Wan paling banyak. Ya Allah. Di mana-mana tuh udah banyak tuh Pak, itu apa namanya? Istilahnya apa namanya? Jumat barokah itu banyak. Karena memang Jumat itu kan lebarannya kita, Bapak-bapak. Lebarannya kita. Kapan lagi kita bergembira di hari lebaran kita yang dilakukan tiap minggu ya, kecuali di hari Jumat itu. Ya ntar diatur, misalkan kalau bapak-bapak itu pakai apa namanya bob, anak-anak mah kasih apa, jadi diatur. Baik, lafaz niat sholat sunnah Jumat sesudahnya. Usolli sunnatal Jum'ati rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sajaku sholat sunnah Jumat 2 rakaat ba'diyah karena Allah Ta'ala. Boleh aja Bapak aku niat sholat sunnah qobliyah ba'diyah Jumat karena Allah Ta'ala. Jadi sesudahnya habis sholat Jumat dia 2 rakaat. Nah kemudian lafaz niat sholat fardu Jumat. Nah ini dia. Usolli fardul Jum'ati rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Bapak-bapak Kifayatul Akhir itu menjelaskan makmuman imaman ketika sholat Jumat itu wajib hukumnya. Jadi ketika dia jadi imam, kan kalau jadi imam itu jamaah dia tidak wajib untuk menyebutkan bahwa dia imaman, enggak wajib. Dia cukup misalkan dia jadi imam, sholli fardhu maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala, enggak imaman, enggak sebut, makmuman dia enggak sebut. Itu sah dia untuk jadi imam. Tapi makmum wajib dia bermakmum. Nah, cuman ketika masuk sholat Jumat, menjadi imam kah, menjadi makmum kah, hukumnya wajib untuk disebutkan. Dia imaman, dia jadi imam, disebutin imaman. Dia jadi makmum, disebutin makmuman. Itu dia. Makmuman lillahi. Karena itu kali Pak, sampai kemudian ini tidak disamakan dengan sholat fardu lainnya, karena memang ini adalah sholat fardu yang sangat penting. Sampai misalkan mantarokal jum'ata salata marrotin muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang dia meninggalkan sholat Jumat 3 kali muta'ammidan tapi dengan sengaja gitu. Faqad kafar. Wah, dia udah kafir tuh. Nah, cuman kafir di situ artinya keimanannya turun gitu, bukan berarti dia jadi orang kafir. Masa orang udah jadi Islam cuma gara-gara sholat Jumat terus dia jadi kafir? Kesian banget. Jadi jamaah keimanannya turun. Sampai kemudian ketika terkait dengan sholat Jumat kan ada nama surah khusus, surah Al-Jumu'ah. Apa itu? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kana min qablu dhalalin mubin. Sampai di sana ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' sampai selesai. Jadi karena memang ini sholat yang begitu sangat penting, bukan berarti Zuhur asar itu enggak penting, enggak. Ini sangat penting karena ini syiarnya umat Islam dan ini lebarannya kita aja. Lebarannya kita. Kalau Jumat itu mah berbandingannya kalau sama orang Kristen hari Minggu itu jemaah. Hari Minggu. Iya, acara mereka pada kebaktian di hari Minggu itu sebanding dengan hari Jumatnya. Dia juga ada kegiatan di hari-hari biasa, cuman nggak banyak. Sama masjid juga, kalau hari Jumat penuh. Ya kalau hari biasa ya lumayan 1,5 dan 1,5.
Yang satunya anak-anak, setengahnya bapak-bapak. Kebanyakan anak-anaknya ya. Gitu jawabannya. Lafaz niat puasa bulan Ramadan, wallahu a'lam bishawab, nanti kita bahas di minggu depan. Karena ini jamaah sudah semakin dekat kita dengan bulan Ramadan. Jamaah. Surah Yasinnya halaman berapa? Allah. Halaman 56 ayat 42 surah Yasin. Saya bacain dulu sambungannya. Wa ayatul lahum anna amalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan menjadi tanda bagi mereka anna amalna, kami angkut dzurriyyatahum, keturunan mereka, fil fulkil mashhun, di dalam kapal yang mashhun, yang penuh dengan muatan. Jadi itu kapal nggak tenggelam jamaah. Jadi ketika ada orang yang tidak percaya Allahnya sanggup untuk melakukan apapun juga, itu lihat aja itu kapal, muatannya penuh tapi nggak tenggelam. Padahal kapal sama batu itu beratan kapal kemana-mana, dia bertonton. Itu batu bata, apa sih beratnya? Lempar ke laut langsung tenggelam. Tapi ini kapal kenapa enggak? Allah punya aturan. Wa khalaqna lahum, bukan itu aja, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Kami ciptakan untuk mereka min mithlihi, yang seumpama ma yarkabun, untuk mereka mengendarai. Jadi jamaah mungkin di zaman dulu itu kapal lautnya itu sampan, terus berkembang. Wa khalaqna lahum min mislihi, kami ciptakan bagi mereka yang seumpamanya. Mayar kabun, mereka pada berlabuh di kendaraan itu, di bahtera itu, di kapal. Kila aroda biha asufna allati umilat ba'da safi nati. Dikatakan dalam satu riwayat yang dikehendaki dengan ayat ini adalah perahu yang dibuat setelah perahu Nabi Nuh alaihissalam, ala hayatihi, sesuai dengan bentuk perahu Nabi Nuh. Jadi jamaah, mungkin perahu Nabi Nuh itu sederhana, tapi berikutnya nanti itu menjadi sebuah pelajaran. Oh bisa ya itu kayu dijadiin, mungkin bahasanya apalah gitu, ternyata jadi enggak tenggelam. Maka kemudian berkembang lagi dengan bentuk yang lain, mislihi mayar kabun, ya dengan seumpamanya kapal itu desainnya beda terus sampai sekarang bisa berlayar. Mungkin dia dulu beratnya bertonton, sekarang nggak harus berat bertonton, cukup misalkan berapa ratus kintal aja misalkan. Tapi nanti kecepatannya buat sangat cepat, misalnya begitu jamaah. Wakila arada biha asuknas sigharal lati tajri fin nahari. Ada juga yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah perahu kecil yang berlayar di sungai-sungai. Kalfulkil kibari, bukannya kibari, kalfulkil kibari, seperti kapal besar. Fil bahri, di lautan. Wa ada qaulu Qatadah wa Dhahhak wa ghairihima. Ini menurut pendapat dari Qatadah dan Dhahhak dan selain keduanya. Jadi ada yang menjelaskan bahwa perkembangan berikutnya wa khalaqna lahum misli ma yarkabun, dan sebagai tanda bahwa kami ciptakan kapal yang lebih dari yang awal, itu kapal Nabi Nuh. Tapi ada juga yang menafsirkan ini yang dimaksud ini adalah perahu kecil yang berlayar di sungai. Nah, nanti akan berkembang jadi kapal besar. Waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu,
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma al-muradu min mislihi, yang dimaksud dengan seumpamanya al-ibil itu adalah unta fil barri, di daratan. Maksudnya apa? Kasukni fil barri. Jadi itu kayak kapal-kapal di lautan, yakni khalaqna lahum fil bahri asubna yarkabunaha. Maksudnya begini, kami ciptakan bagi mereka di lautan itu perahu, yarkabunaha, mereka bisa menaiki perahu itu. Nah, wa khalaqna lahum fil bahri al-ibil wal farasa wal baqla wal himar. Dan kalau di lautan itu kami perkembangan dari perahu, perkembangan dari kapal laut. Nah, kalau di daratan itu kami ciptakan bagi mereka di daratan itu adalah onta, kemudian keledai, wal faros kuda, kemudian wal bagla itu keledai, gitu. Wal himar juga keledai juga, cuman ini keledainya, kalau himar itu keledai yang dia buat ngangkut-ngangkut barang. Yarkabuna. Nah, itu juga sama, ngangkat beban, wayah miluna atqalahum, dan dia akan berat itu ban mereka. Jadi jamaah yang dimaksud dengan waja'alna lahum mim mislihi, dan kami jadikan bagi mereka seumpamanya. Maksudnya seumpamanya itu kan di laut ada kapal laut nih yang ngangkut barang, ngangkut penumpang. Nah, di daratan juga ada yang dia ngangkut barang, ngangkut penumpang. Apaan? Onta, terus keledai, gitu, kuda, gitu. Kan ada juga. Jadi diciptakan oleh Allah, di daratan ada, buat ngangkut-ngangkut, di darat juga ada. Ya cuman karena ini tafsirnya zaman dulu, yang disebutin onta, yang disebutin keledai. Pun kalau zaman sekarang ini turunnya sekarang disebut itu JNE gitu. Ya. Terserah mau pakai apa, mau pakai Lion Parcel gitu. Ada yang bisa pakai laut, ada yang bisa pakai darat. Nah, daratnya pakai truk, pakai bak terbuka. Bukan cuma itu doang, ada kereta. Jadi Allah menciptakan fasilitas untuk manusia, ada yang di laut gitu. Wa khalaqna lahum mim misli, dan kami ciptakan juga selain di laut untuk ngangkut-ngangkut, di darat juga ada. Nah, seperti kapal tadi itu jangan. Ada laut, ada darat. Nah, bahkan sekarang udah berkembang lagi. Udara, ya kan? Udara di zaman itu kan nggak kepikiran juga itu bakalan seperti itu. Padahal kalau kita mau beranjak dari Isra Mi'raj, ternyata ya memang sudah dikasih kabar bahwa akan ada yang bisa terbang. Isra Mi'raj itu sebetulnya jemaah. Wa in nasya'u udrikhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Dan jika kami menghendaki, nugrikhum, kami bisa tenggelamkan mereka. Fala sarikha lahum, mereka nggak akan ada orang yang bisa menolong. Walahum yunqadun, dan mereka juga nggak bisa diselamatkan. Kalau kami mau, maksudnya kami siapa? Allah. Kami siapa? Allah. Aila mughitha lahum walahum yunjauna minal gharaqi, yaitu la mughitha lahum, nggak ada yang menolong mereka, walahum yunjauna, dan mereka nggak dapat keselamatan minal gharaqi, dari tenggelam. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
wala ahadun yunkiduhum min adabi, dan tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan diri mereka min adabi, dari adab, dari siksa, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innasya nukhrifhum fala sharikha lahum wa lahum munqadun. Jadi yang dimaksud dengan fala sharikha lahum wa lahum munqadun, enggak ada yang bisa menolak ketika Allah akan mengadab. Nah, yang bisa menolong dari azab Allah, yang bisa menolong supaya orang ini enggak hancur itu apaan? Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Nah, kecuali nih kami selamatkan mereka dengan rahmat dari kami, wa mata'an ilahin, kami berikan kesenangan hidup entar sampai hari kiamat. Ai ilan qadai ajalihim, sampai akhir ajal mereka, yakni la ahadun yunkiduhum min azabi illa annarhamahum ilan qadai ajalihim. Maksudnya tidak ada seorang yang dapat menyelamatkan mereka dari azab kecuali annarhamahum, kecuali kami ngasihin mereka. Ila inqadi ajalihim, sampai berakhirnya ajal mereka. Maka jamaah, Allah bisa aja orang naik motor dikejar jatuh sama Allah. Bisa aja Allah orang yang lagi naik sepeda dikejar mati, itu orang bisa buat Allah. Tapi kalau dikasih itu sama Allah, itulah rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Jadi kita masih hidup itu jamaah, kita tiap hari keluar rumah, entah kerja, entah gak usaha, apalah gitu, pulang selamat lagi. Terus selamat dari mana dia bisa selamat? Itu rahmat Allah. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, gitu ya. Karena Allah bisa aja tuh orang berangkat kerja, orang berangkat usaha, tahu-tahu pulangnya cuman nama-nama, atau udah enggak lagi naik mobil Pajero Sport, tapi naiknya Grand Max yang ada ngaung-ngaungnya di atas gitu, warna putih gitu. Iya. Bisa aja kayak begitu. Tapi kok dia pulangnya balik lagi dengan mobil Pajero-nya, dengan mobilnya dia, ila rahmatan. Itu rahmat yang kami berikan, sehingga mereka selamat pulang pergi gitu jamaah. Itulah yang kemudian mengapa bapak-bapak kita kalau mau keluar rumah baca doa, nyampe rumah juga kita baca doa. Karena banyak hal yang bisa saja terjadi ketika Allah tidak kasih rahmat kepada kita. Jadi itu bukan satu dua jamaah. Coba lagi senang-senangnya pengen berangkat ke Kalimantan naik Sriwijaya, jadi nggak nyangka itu jamaah. Tahu-tahu itu belum nyampe Kalimantan, baru nyampe di Pulau Seribu. Jangan-jangan itu pulaunya Pulau Untung Jawa lagi jamaah. Untung Jawa kan dekat, paling dekat sama ini ya, sama Ancol. Sama Ancol paling dekat Untung Jawa. Yang agak jauhan itu kalau sebelah sana itu Pulau Tidung. Kalau yang belah mari Pulau Pramuka. Yang belum pada kesana lagi bapak-bapak. Oh udah. Kali kayaknya. Iya. Iya di sana. Bukan tadi nanti. Itu jamaah. Dan dia agak nyangka itu akan terjadi kayak gitu. Mereka nggak nyangka. Tapi dari sekian banyak pesawat, banyak juga yang pada selamat. Nah, yang selamat itu illa rahmatan minna. Itu mereka selamat, itu pesawat. Ada yang ke dalam negeri, ke daerah sana, ada yang ke luar negeri. Dia sampai ke tempat tujuan, sampai balik lagi ke rumahnya dia, itu illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Jadi kita bisa pulang pergi dari rumah balik lagi ke rumah dengan pesawat, itu rahmat. Nah terus kalau begitu bagaimana dengan orang yang dia di pesawat kemudian dia celaka? Berarti dia nggak dikasih rahmat. Bukan masalah nggak dikasih rahmat, bisa jadi emang itu udah ajalnya. Emang itu udah ajalnya.
Kalau bisa jadi dia juga baca doa, tapi tetap aja menunda ajal. Tapi itu anak kecil. Kalau ajal mah jangan kan anak kecil, baru lahir aja. Kalau emang udah ajal mah selesai. Itu yang kemudian Hasan bin Hani itu yang namanya itu Abu Nuwas, yang kemudian itu kita jadi Abu Nawas itu jamaah. Ketika dikasih tahu ada yang meninggal, dia biasa aja. Al-lailu lailu wan nahar nahar. Ya, waktunya orang meninggal ya meninggal. Waktunya orang lahir bentar lahir lagi gitu. Ada yang meninggal, ada yang lahir. Udah itu mah udah sebuah siklus kehidupan. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaat. Ada kaitannya silakan Bapak. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika. Ya dzal jalali wal ikram, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.